alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa hati dimulai. Selesai, ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti untuk hari ini kelas 9 Rinyo dalam absensi. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk kelasnya masih berantakan. Silakan dikondisikan dulu supaya pembelajarannya lebih nyaman. Silakan silakan dulu pembelajaran. Ya. Nah, terus selama pembelajaran dengan Bapak harapkan kalian bisa disiplin dengan baik, bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Bapak, materi-materi yang akan dibahas pada hari ini. Ya. Terus sebelum melanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, masih ada yang tahu pembelajaran materi-materi minggu lalu? Ada yang tahu? Ya, Ajeng? Oh, tentang mat. Ya, berarti masih hafal ya pembelajaran minggu lalu tentang mat. Terus ada berapa macam-macam mat? Siapa yang tahu? Ya, mulai ini. Ada dua. Ada dua, mat apa? Mat asli dan Mat asli dan mat tabii. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya supaya kita lebih suasananya lebih mengembirakan, lebih efektif dan lebih mengembirakan, kalian masih ingat tagline sekolah kita? Masih. Ya, begitu selalu kita berdiri semua. SMPN Setelatan 2 kumpulan. Pembelajaran hari ini Bapak harapkan kalian semua harus mengetahui tentang rukun iman ada berapa, terus iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman nomor berapa, dan kalian juga harus tahu arti dan makna iman kepada qada dan qadar. Coba rukun iman ada berapa? Nah, kalau iman kepada qada dan qadar masuk ke dalam rukun iman nomor 6. Iya, terima kasih. Kita lanjut. Nah, Bapak sebelum melanjutkan materi yang pokok tentang iman kepada qada dan qadar, Bapak ingin menguji sejauh mana kemampuan kalian tentang pengetahuan iman kepada qada dan qadar melalui kegiatan pretest yang sudah Bapak sampaikan atau Bapak kirim lewat lewat grup WA kelasnya. Silakan begitu kalian buka HP-nya masing-masing karena link pretestnya sudah Bapak kirim lewat WA grup kelas. Ya, silakan dibuka. Silakan dibuka untuk pengerjaan pretest. Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan? Sudah. Ya, terima kasih. Kita lanjut pembahasan untuk materi selanjutnya. Nah, masuk terhadap kegiatan materi ajar. Yang pertama, lihat, kalian harus tahu pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar itu ada dua, ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Yang kedua, itu ada contoh iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya, hubungan antara qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berikhtiar dan berdoa. Lanjut. Nah, pengertian qada yang pertama itu adalah keputusan
keputusan. Arti kodok berarti keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu ketetapan, berarti ketetapan yang sangat mutlak yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kehendak dan terakhir adalah pengetahuan. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, kodok adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali terhadap sesuatu yang akan terjadi di alam ini. Apa itu zaman ajali? Zaman ajali itu dimana sebelum terciptanya alam dunia atau makhluk itu seperti kita. Nah, contoh kodok adalah ini, adalah jenis kelamin, siang dan malam. Itu sudah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak dapat dirubah lagi. Nah, itu kodok menurut bahasa dan menurut istilah. Lanjut, masuk terhadap qadar. Nah, qadar itu adalah yang pertama adalah kepastian, yang kedua adalah ukuran atau takaran, yang selanjutnya adalah kekuasaan, terus yang terakhir adalah peraturan dan perwujudan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman ajali. Contohnya, jikalau kalian ingin meraih nilai yang baik, berarti kalian harus berusaha dengan cara belajar, dengan cara satu belajar, yang kedua adalah berdoa. Itu merupakan sebuah contoh qadar. Nah, selanjutnya, nah ini adalah ayat Al-Quran atau dalil naqli tentang iman kepada qada dan qadar. Begitu, silakan kalian baca. Bapak satu kali, kalian satu kali untuk membaca dalil naqli tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, perhatikan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Segala sesuatu itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi seperti siang dan malam, jenis kelamin. Nah, itu sudah merupakan ketetapan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Terus, seandainya kalian ingin menjadi orang yang sukses, seandainya kalian ingin menjadi orang yang berprestasi di dalam sekolah, berarti kalian harus berusaha belajar. Terus di samping belajar itu kalian harus berusaha berikhtiar dan berdoa. Nah, itu merupakan sebuah kodok dan qadar. Dan kodok dan qadar juga tidak akan bisa terpisahkan karena merupakan hubungan yang sangat erat. Lanjut. Nah, selanjutnya selama pembelajaran dengan Bapak itu adalah beberapa teknik penilaian.
Yang pertama adalah sikap. Nah, sikap kalian pasti akan Bapak nilai mulai dari kerapihan, mulai cara berbicara, etika dan sopan santun itu masuk ke dalam penilaian sikap. Maka untuk itu kalian harus bisa menjaga sikap dengan baik, bahasa dengan baik selama pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan. Nanti penilaian pengetahuan kalian itu bisa dinilai lewat pengerjaan pretest yang sudah kalian kerjakan tadi. Itu merupakan nilai pengetahuan untuk Bapak. Terus yang terakhir adalah keterampilan. Nanti keterampilan akan Bapak nilai dalam pembelajaran sesi kelompok. Bagaimana cara kalian bekerja sama lagi, bagaimana kalian cara mengerjakan soal-soal dengan baik, itu masuk ke dalam penilaian keterampilan. Lanjut. Nah, di sini ada tayangan video. Silakan kalian tonton dengan baik, simak dengan baik video yang akan Bapak tayangkan dan berikan satu pertanyaan. Dan kalian harus maju ke depan. Apa yang kalian pikirkan mengenai video-video yang akan Bapak tayangkan? Namaku Ferdian, biasa dipanggil Ferdi. Ini yang terkenal itu juga SMA, di mana banyak orang menganggapnya sebagai disabilitas. Namun sepertinya itu tidak terlalu berat untukku. Di masa SMA ini, aku harus memperjuangkan cita-citaku untuk menjadi dokter. Teringat kondisi ekonomi orang tuaku saat ini. Aku bikin berangkat sekolah dulu ya. Ayo kamu. Ayo sudah berangkat ke sekolah. Assalamualaikum. Jawaban dari kamu dari datang, kayak latihan yang bisa sih, tapi yang itu beberapa jawabannya. Kita cekakin jawaban aja yuk, biar tahu kalau misalnya ada yang salah atau enggak. Udah. Silakan disimak dengan baik dan tentukan kalian satu pertanyaan mengenai tayangan video yang Bapak tayangkan. Tadi yang apa sih ketua tugasnya? Siapa yang keluar sih Cidon? Ini tuh kita lagi ngerjain tugas matematika. Tugas matematika. Aku udah tahu ya. Nah, ya udah tahu. Ya Allah Dani, percuma kamu itu pintar kalau setiap ada tugas kayak gini kamu kerjanya nyantai terus. Bisa gak sih sekali-sekali tuh kamu mikir gunain otak kamu sedikit aja? Udah mau yang balik anak masih pagi. Daripada kamu merawat ya, aku penting sholat dulu karena biar orang kamu itu bilang. Ya udah ya Kak, kita sholat dulu aja, tinggalin bisa sholat malas. Tunggu. Jadi aku juga harus banyak berdoa biar bisa jadi dokter. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hamba-Mu yang berdosa ini bersimpuh padamu, memohon pertolongan darimu. Mudahkanlah setiap usaha yang hamba lakukan untuk menggapai cita-cita hamba. Meski terkadang aku merasa lelah dan ingin menyerah, namun aku yakin segala usahaku akan terbalaskan suatu saat nanti. Dari mana aja kalian bertiga? Habis sholat doa, kalau misalnya teman, emang sih itu Islam kita belajar doa. Ya, sudah kamu belajar dulu yuk. Kalau mau jalan tugas, saya jangan jawab. Lagian ya, kalau kamu belajar, rajin ngerjain tugas. Kalau ketemu bodoh, ya tetap bodoh. Kalau gak mau menjalani tugas, bilang aja Kak Bukam. Gak usah pakai ilmu yang segala.
Yang menghina siapa sih? Kan bener. Kalau takdirnya bodoh, ya tetap bodoh. Kalau takdirnya pinter, ya tetap pinter. Kamu beda banget sih sama Febri. Dia itu meskipun nggak terlalu pintar, tapi rajin banget. Terus tetap mau usaha lagi buat gapai cita-citanya jadi dokter. Nggak kayak kamu sombong banget. Ya iya dong, Febri kan miskin, jadi dia rajin belajar, dia dapat beasiswa. Kalau aku kan orang kaya, ibuku aja dekan di Universitas Mulia. Kalau kamu lupa. Yaudah sih, terserah kamu aja. Kalian sudah menentukan semua kan? Ya, Febri jatuh, besok sudah tadi. Coach, boleh minta tolong nggak bangunin Doni? Nanti kamu pulang balik Doni. Aku sama Ibu mau mengumpulkan juga sendiri. Aku ikut, aku ikut. Dan Febri, boleh sedang, aku Doni. Kalau menurut Kak Didot, ini tuh rumah, bukan hutan. Nanti aja, aku capek. Febri, Doni, kamu mau pakai baju kayak gitu dari mana? aku kan manggil dong. Kamu lupa. Dulu kita kerja bersama, tapi cuma aku yang diterima. Sama aku lebih kaya aku. Kamu sama aku lebih pintar aku. Kok bisa kamu yang dipilih? Ya, Kamu akan kuasai itu Don, sampai kamu lupa untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Kamu kaya, itu bukan kamu, tapi orang tua kamu. Ya, kamu pintar, tapi sayang kamu pemalas. Ini kan diminum dulu. Makasih ya, Om. Dengerin ya, Don. Bukannya aku mau membela Febri karena dia itu temanku. Tapi coba kamu perhatikan Febri. Dia itu selalu rajin belajar dan giat berusaha untuk menggapai cita-citanya. Walaupun dari kalangan keluarga yang kurang mampu, tapi dia mau berusaha untuk menggapai itu semua dengan giat berusaha dan giat berdoa. Benar Don, ingat kata Pak Ibu Evi bahwa dalam Al-Quran surat Al-Quran ayat 11 menyatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Tapi kalau dan saya itu ada salah satu kejuruan Don. Kita bisa membantu dengan berusaha dan doa kita. Itulah yang kita Sekarang sadar, meskipun keluarga kaya, belum tentu aku juga. Meskipun aku pintar, belum tentu 5 tahun ke depan aku juga akan tetap pintar. berulang dan semuanya belum terlambat. Iya, yang sudah simak? Sudah semua? Sudah disimak? Sudah ya, kalau sudah silakan tentukan satu pertanyaan dari masing-masing kelompok dan maju ke depan dituliskan apa yang sudah kalian simak. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Oh, Sania, silakan Sania. Itu. Tuliskan satu pertanyaan. Boleh dijawab dari masing-masing kelompok yang lain dari pertanyaan yang dituliskan oleh Sania.
kenapa ada si kaya dan si miskin? Itu. Silakan yang bisa menjawab. Ada? Ya, silakan. Indonesia. Kenapa? Iya, karena merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Lanjut. Nah, untuk sekarang silakan kalian duduknya berkelompok yang sudah Bapak tentukan minggu lalu. Silakan duduknya berkelompok. Silakan. Silakan duduknya berkelompok. Sudah berkelompok? Sudah. Nah, di sini ada Bapak bagikan nama kelompok. Ini kelompok 1. Terus yang ini kelompok 2 dan yang ini kelompok 3. Silakan. Untuk itu, silakan kalian dari masing-masing kelompok mengambil bahan ajar LKPD yang sudah Bapak sediakan. Silakan satu orang maju ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajar. Silakan. Ini kelompok 1 bahan ajar. Ini LKPD kelompok 1 bahan ajar kelompok 2. Ini kelompok 2 bahan ajar kelompok 3. Di situ silakan kalian lihat bahan ajar terus dan buka LKPD-nya. Sebelum dibuka LKPD-nya, silakan kalian tulis nama kelompok, terus nama anggota, terus ya nama-nama anggotanya ditulis. Silakan. Ya, terus. Udah semua? Udah ditulis? Lanjut. Nah, silakan kalian berdiskusi dan dibuka LKPD-nya. Silakan apa yang ada di dalam LKPD silakan diisi. Silakan diisi kembali LKPD. Nah, silakan di sini baca LKPD-nya dan dituliskan isinya. Silakan nanti kalau sudah beres dipresentasikan ke depan. Silakan. Di situ ada yang menjodohkan, ada yang mengisi. Silakan buka LKPD-nya. Buka. Ditulis LKPD-nya silakan. Nah, silakan diisi. Baca dulu soalnya. Isi ya dan lihat dari mana aja. Silakan. Nah, baca dulu LKPD-nya, baca soalnya. Silakan berdiskusi dengan baik, teman yang lain silakan berdiskusi bekerja sama dengan yang baik. Nanti akan Bapak nilai mengenai teknik penilaian keterampilan. Nah, kalian akan masuk kepada nilai keterampilan bagaimana kerjasama yang baik, terus berdiskusi yang baik. Nah, sudah. Silakan berdiskusi dengan baik. Kalau sudah beres, kita presentasi ke depan dari masing-masing kelompok. Sudah? Silakan berdiskusi dengan baik. Silakan menjawabkan ini dulu. Silakan diisi. Nah, ini kan menjawabkan. Silakan.
Ya, silakan. Silakan dibuka dari mana aja, kan? Buka. So, sudah? Jangan lupa menjodohkan di bawah ada. Hah? Sudah? Belum? Ya, silakan. Sudah semua? Sudah semua? Belum? Ya. Silakan. Silakan. Yang sudah silakan dicek kembali. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Belum. Ya, kelompok 3? Belum, ya. Ya, ya sudah. Kalau sudah, lanjut untuk presentasi masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok
3 dari masing-masing kelompok. Kalau nanti ada yang presentasi di depan, silakan berikan komentar yang baik. Ya, siap? Ngerti? Ya, mulai dari kelompok 1, silakan ke depan untuk presentasi hasil karya kalian. Silakan presentasi ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan. Zaman ketika segala sesuatu belum tercipta, zaman ajali, takdir yang masih bisa dirubah, mu'alaf, sebenarnya untuk kabar dan takdir. Oh, takdir. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup? Cukup, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Nanti silakan harus ada yang berkomentar, ya. Tapi berkomentarnya harus bersifat positif, jangan menjatuhkan teman kalian yang sedang berkomentar. Ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kerja kepada keluarga dan badan berhubungan juga. Keluarga dan badan merupakan takdir atau garis hidup yang telah ditetapkan oleh SPPD pada selanjutnya. Zaman ketika segala sesuatu belum tercipta, sejak zaman ajali, juga disebut sebagai zaman penetapan takdir. Takdir yang masih bisa berubah, takdir mu'alaf, merupakan ketentuan Allah mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Sebutan untuk qada dan qadar. Takdir adalah ketetapan atau penentuan Tuhan. Qada dan qadar memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisah sejak zaman ajali. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sudah? Belum, ya. Pakaian seseorang yaitu takdir mu'alaf, kematian dan kelahiran seseorang yaitu kodok, dan perwujudan kehendak Allah adalah takdir kubra. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Nulayani apa? Kepandaian seseorang. Kepandaian seseorang. Kami mengerjakannya di ilmu alam. Nah, ilmu alam itu berarti takdir yang bisa dirubah, berarti betul. Ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Lanjut, kelompok terakhir. Kelompok 3. Silakan. Ya, silakan kelompok 3.
silakan. Aja. Zaman ajal itu zaman disebut apa? Silakan. Ya. Zaman ajal itu zaman apa? Pertanyaan dari kelompok 2. Ya, zaman dimana sebelum terciptanya sesuatu atau alam dunia itu disebut zaman ajal. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan. Kalau sudah beres kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Lanjut. Nah, untuk hasil presentasi kalian semuanya sangat bagus sekali ya. Terima kasih untuk kalian semua. Langsung kalian membuat kesimpulan di dalam LKPD masing-masing. Silakan buat kesimpulan yang sudah kalian presentasikan. Silakan. Silakan ditulis di LKPD masing-masing, membuat kesimpulan dan saran masukan dari kelompok-kelompok yang lain. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? Ya, kalau sudah lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya untuk kegiatan untuk pembelajaran pada hari ini masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Sudah mengerti semua? Iya, alhamdulillah. Silakan yang bisa membuat kesimpulan dari masing-masing kelompok. Siapa yang menyimpulkan dari pelajaran hari ini? Siapa? Oh, itu kelompok 2 aja. Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Silakan. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Ya. Contohnya seperti siang, malam, Ya. dan jenis kelamin. Iya, betul. Sedangkan qadar adalah perwujudan atau kenyataan kemampuan dari Allah Taala. Ya. Contohnya apa? Seandainya kita mau ingin sukses, berarti harus dengan cara belajar dan berusaha, dengan cara ikhtiar dan berdoa. Nah, gitu. Betul. Nah, untuk selanjutnya itu ada kegiatan post-test. Silahkan buka kembali HP-nya untuk link soalnya sudah Bapak kirim di WA grup kelas. Silahkan buka kembali. Silahkan untuk mengerjakan kegiatan post-test. Silahkan buka link Google-nya. Ya, sudah? Sudah? Ya, terima kasih. Kalau sudah, untuk selanjutnya dari kelompok 1 sampai dengan 3, alhamdulillah semuanya kelompok yang sangat baik dan kreatif. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya
itu pesan dari Bapak, kalian harus bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari iman kepada Allah dan Qadar dengan cara berikhtiar dan berdoa. Kalau dengan cara ikhtiar dan berdoa, seandainya kalian ingin menjadi siswa yang menjadi ranking terbaik, berarti harus berusaha belajar dan berdoa. Nah, itulah hubungan antara iman kepada Allah dan Qadar. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Untuk terakhir, sebelum pembelajaran ditutup, silakan KM berdoa kembali untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan. Rabbana la ilaha illa anta